Annyeonghaseyo yorobun, welcome back with me Putri Sartika, saya dari Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, Fakultas Psikologi Angkatan 2019. Di video saya kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang teori dari tokoh psikologi kita yaitu Burhut Frederick Skinner. Sebelum kita masuk ke teori ini, kita kenalan dulu yuk sama Burhut Frederick Skinner ini, siapa sih beliau? Nah, sebelum kita masuk ke pengenalan, jangan lupa ya untuk teman-teman like, komen, subscribe video ini ya. Nah, yuk langsung saja kita kenalan dulu sama Burhut Frederick Skinner. Stay tune terus ya teman-teman. Burhus Frederick Skinner lahir pada tanggal 20 Maret tahun 1904 di kota kecil Susquehanna, Pennsylvania, Amerika Serikat. Ayahnya adalah seorang pengacara dan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga. Pada tahun 1945, Skinner menjadi pimpinan di Departemen Psikologi India University. Dan pada tahun 1948, Skinner diminta mengajar di Harvard, tempat dia menghabiskan sisa hidupnya. Skinner adalah orang yang sangat aktif, mengadakan penelitian, dan membimbing ratusan kardinal doktor, serta menulis begitu banyak buku. Salah satunya adalah buku Walden II, sebuah buku fiksi yang menjelaskan perilaku sebuah komunitas berdasarkan perspektif behavioris. Pada tanggal 18 Agustus tahun 1990, Skinner meninggal dunia. Nah, kalau tadi kan kita sudah kenalan nih sama Skinner gitu kan. Sekarang kita cari tahu yuk seperti apa sih teori dari Skinner ini. Tetap stay tune ya teman-teman. Teori Skinner. Menurut Skinner, manusia adalah sekumpulan reaksi unik yang sebagian diantaranya telah ada secara genetis diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Maksudnya ini ialah generasi dari kakeknya, dari orang tuanya, yang menurun ke generasi anak dan calon cucunya kelak. Pengkondisian ini ialah alami dari lingkungan sosial menentukan pengalaman-pengalaman yakni sekumpulan perilaku yang sudah ada. Studi Skinner tentang pembelajaran berpusat pada tingkah laku dan konsekuensi-konsekuensinya. Perubahan perilaku yang dicapai sebagai hasil belajar tersebut melalui proses penguatan perilaku baru yang muncul, yakni operan conditioning. Operan conditioning ini ialah suatu operan yang mengakibatkan perilaku tersebut berulang kembali dan mengulang sesuai dengan keinginannya. Dari eksperimen yang dilakukan Skinner terhadap tikus menghasilkan hukum-hukum belajar di antaranya. Yang pertama adalah law of operant conditioning, yang dimana jika ditimbulkan perilaku diiringi dengan stimulus penguat, maka kekuatan perilaku akan meningkat. Yang kedua ada law of operant extinction, yaitu jika timbulnya perilaku operan telah diperkuat melalui proses conditioning itu tidak diiringi stimulus penguat, maka kekuatan perilaku tersebut akan menurun. Dalam teori tadi kan menjelaskan bahwa Skinner menggunakan eksperimen. Nah, teman-teman tahu nggak sih eksperimen yang digunakan oleh Skinner itu apa? Kalau nggak tahu, kita cari tahu dulu yuk bareng-bareng. Nah, stay tune terus ya teman-teman. Dalam eksperimen Skinner, Skinner menggunakan hewan, yaitu tikus, dimasukkan ke dalam box. Di dalam box tersebut ada dua tombol. Yang pertama adalah tombol punishment dan yang kedua adalah tombol reinforcement. Yang dimana ketika tikus itu salah memencet tombol makanan, maka yang ia dapatkan adalah punishment. Punishmentnya adalah berupa sengatan listrik. Sedangkan tombol satunya ialah mendapatkan makanan. Ketika tikus itu menekan tombol yang berisi makanan, maka yang didapatkan tikus itu ialah makanan yang tersedia di tabung berikutnya. Skinner membedakan adanya dua macam respon. Yang pertama adalah respon dan response, yaitu respon yang ditimbulkan oleh suatu perangsang tertentu. Semisalnya, keluar air liur saat melihat makanan tertentu, seperti contoh yang di dalam eksperimen saya jelaskan tadi. Yang kedua adalah operan response, yaitu respon yang timbul dan berkembangnya diikuti oleh perangsang-perangsang tertentu. Contohnya, ketika seorang anak mendapatkan peringkat 1 di sekolahnya, lalu ia mendapatkan hadiah dari orang tuanya. Maka dengan anak mendapatkan hadiah dari orang tuanya, sang anak akan menjadi lebih giat belajar agar tetap menjadi ranking 1. Kesimpulan dari teori Skinner ini ialah, menurut Skinner, unsur yang terpenting dalam belajar adalah adanya penguat atau reinforcement dan adanya hukuman atau punishment.
Reinforcement adalah konsekuensi yang meningkatkan stimulus bahwa suatu perilaku akan terjadi. Sedangkan punishment adalah konsekuensi yang menurunkan stimulus terjadinya suatu perilaku. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan ya Yorobun. Jaljayo Yorobun.